Halo sahabat Praja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan membahas mengenai soal post-test untuk materi Undang-Undang Kepolisian. Dimulai dari soal pertama. 3 asas kewajiban kepolisian negara Republik Indonesia yang dilambangkan dengan bintang ialah ini azas kewajiban kepolisian yang dilambangkan dengan bintang. Kalau kamu lihat orang pakai seragam polisi lengkap, itu yang ada di topi di atasnya ada 3 bintang, itu namanya apa? Apakah triguna, B tribun, C tribrata, D triswaka atau tripatrit? Kalau triguna, tri itu artinya 3, guna itu artinya guna, lebih ke sifat, ngomongin sifat manusia, 3 guna atau 3 sifat manusia. Berarti bukan A jawabannya. Kalau tribun, tribun itu tempat gitu. Di mana? Di tribun bagian ini. Nah, itu adalah tempat. Tribrata itu merupakan azas kewajiban kepolisian. 3 azas kewajiban kepolisian itu disebut dengan tribrata. Triswaka, tri artinya 3. Kalau swaka adalah pemberian kewarganegaraan kepada orang yang teraniaya di suatu negara lain. Terus ada negara lain yang boleh memberinya kewarganegaraan, itu swaka. Nah, jadi bukan ini jawabannya. Kalau tripatrit itu adalah lembaga, 3 lembaga di dalam pemerintahan. Nah, itu adalah tripatrit. Jadi nomor 1 jawabannya adalah yang C, tribrata. Kita ke soal nomor 2. Keanggotaan Kepolisian Nasional berasal dari A. Unsur-unsur pemerintah, akademis, dan pakar kepolisian. B. Tokoh masyarakat, pakar kepolisian, dan pakar hukum. Atau C. Unsur-unsur pemerintah, pakar kepolisian, akademisi, pakar hukum, dan tokoh masyarakat. Atau D. Unsur-unsur pemerintah, pakar kepolisian, dan tokoh masyarakat. Atau E. Pakar kepolisian dan pakar hukum. Nah, di sini ada di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu terdapat di pasal 39. Komisi Kepolisian Nasional berasal dari mana? Jawabannya adalah unsur-unsur pemerintah, pakar kepolisian, dan juga tokoh masyarakat. Jadi jawabannya tuh yang D. Ada di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pasalnya 39 tentang Komisi Kepolisian Nasional Republik Indonesia. Kita ke soal nomor 3. Lafal, sumpah, dan janji yang akan diucapkan dalam pengangkatan sebagai anggota polisi tercantum dalam A. Pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, B. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, atau C. Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, atau D. Pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, atau E. Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Lafal sumpah atau lafal janji. Nah, kalau misalnya nomor 3, jawabannya itu adalah ada di pasal 23 di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Jadi jawabannya yang B. Kenapa? Kalau yang A, pasal 22 ayat 2 itu adalah ketentuan tata cara pengambilan sumpah. Jadi bukan yang A. Kalau yang C, pasal 21 ayat 1 itu adalah tentang syarat-syarat menjadi anggota polisi. Kalau yang D, pasal 21 ayat 2 itu adalah tentang syarat-syarat menjadi polisi, itu ketentuan lebih lanjutnya diatur di sini, pasal 21 ayat 2. Nah, yang E, pasal 22 ayat 1 itu adalah sebelum diangkat, menerangkan bahwa anggota polisi sebelum diangkat itu harus mengungkapkan lafal atau sumpah atau janji. Jadi nerangan itu, tapi janjinya ada di pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Jadi nomor 3 jawabannya adalah yang B. Soal nomor 4, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor terdapat dalam pasal berapa? Apakah pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, B 15 ayat 4, C 15 ayat 2, D 13 ayat 2, atau E pasal 1 ayat 1. Ini yang ditanya adalah wewenang lain dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kalau kamu jawab yang E itu pasti salah. Kalau ayat 1 itu biasanya menerangkan cuma definisi, pengertian kayak gitu. Pasal 1 itu kan ketentuan umum. Untuk ayat 1 itu pengertian dari polisi. Polisi itu apa? Itu ada di pasal 1 ayat 1. Jadi yang E itu salah. Tapi kalau kamu jawab yang A, 4 yang A, pasal 11 ayat 1 itu tentang pengangkatan Kapolri. Jadi bukan tentang wewenang. 15 ayat 4 itu nggak ada pasalnya. 15 ayat 2 itu adalah
Pasal 15 sebenarnya tentang wewenang dari kepolisian. Ayat 1 tentang wewenang yang ada di undang-undang, dan di peraturan perundang-undang lainnya ada di 15 ayat seterusnya, yaitu ayat 2. Jadi nomor 4 itu jawabannya yang C. Kalau 13 ayat 2 itu tentang tugas pokok kepolisian. Jadi jawabannya nomor 14 itu C, Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 pasal 15 ayatnya ayat 2. Nomor 4 C, nomor 5. Dalam pasal berapakah jabatan fungsional lainnya di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ditentukan dengan keputusan Kapolri? Apakah A. Pasal 2 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002, B. Pasal 19 ayat 1, C. 14 ayat 3, D. 10 ayat 1, atau E. Pasal 10 ayat 2. Jadi jabatan fungsional lain di lingkungan Kapolri itu terdapat di pasal berapa? Kalau yang A, pasal 2 dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 itu menerangkan tentang tugas polisi. Ini menerangkan tentang jabatan fungsional polisi. Jadi jawabannya yang A. Kalau yang B, 19 ayat 1 itu tentang tugas polisian dilaksanakan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Berarti bukan B jawabannya. Kalau yang C, 14 ayat 3 tentang tugas kepolisian, 10 ayat 1 yang D itu tentang pimpinan kepolisian, dan 10 ayat 2 itu tentang pimpinan kepolisian diatur lebih lanjut di dalam peraturan lainnya. Jadi kalau depannya sama itu berarti ngebahasnya tentang hal yang sama. 10 itu sama tentang pimpinan kepolisian. Nah, jabatan fungsional polisi itu ada di pasal 2 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002. Jadi 2 semuanya dari awal sampai akhir. 5 jawabannya yang A. Kita ke soal nomor 6. Serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Menurut cara yang diatur dalam undang-undang disebut apa? A. Penyelidik, B. Penyelidikan, C. Penyidik, D. Penyidikan, atau E. Penyidik PNS. Mirip ya dari awal sampai akhir. Pertanyaannya adalah disebut apa? Berarti ini adalah definisi. Ingat kata kunci di dalam wawasan kebangsaan maupun pengetahuan umum. Kalau ngomongin definisi, kata kunci ada di kata kerja di awal. Kata kerja adalah tindakan. Ada nggak hubungannya sama ABCD? Nggak ada. Setelah tindakan, kata kerjanya adalah penyelidikan. Berarti jawabannya adalah penyelidikan. Jawabannya yang B. Jadi penyelidikan. Kenapa? Ini sebenarnya ada dasar hukumnya. Ini kalau nalar jawab definisi itu kayak gitu. Kamu cari kata kerja di awal, itu jawabnya. Di awal ya, bukan di akhir. Tapi ini ada di dasar hukumnya. Yang namanya undang-undang itu ada dasar hukumnya, Undang-Undang Polisi nomor 2 tahun 2002. Ketentuan umum tentang penyelidikan, penyidik PNS, dan juga penyelidik itu ada di pasal 1. Tapi khusus untuk penyelidikan ada di pasal 1 ayat 9. Jadi nomor 6 jawabannya adalah yang B. Kita ke soal selanjutnya nomor 7. Untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, seorang calon harus memenuhi syarat sekurang-kurangnya sebagai berikut. Kecuali, apakah A. WNI? Pasti ya, syaratnya itu pasti WNI, warga negara Indonesia. B. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, iya ini syaratnya. Atau C. Setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang 45, ini syaratnya. D. Berumur paling rendah 17 tahun. D. Pendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat, SMA sederajat. Ini juga syaratnya. Yang bukan itu yang D, karena dia mintanya kecuali, jadi jawabannya yang D. Berumur paling rendah 17 tahun. Yang benar itu adalah berusia paling rendah 18, bukan 17. Jadi jawabannya adalah yang 7, itu ada di D. Ada di Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 pasal 21. Oke, kita ke soal nomor 8. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Apakah A. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, B. Menegakkan hukum, C. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan juga pelayanan kepada masyarakat, atau D. A dan B benar? Kita lihat memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, tugas polisi. B. Menegakkan hukum, tugas polisi. Atau C, atau E. A, B, C benar. Nah, C. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan juga pelayanan kepada masyarakat. Ini adalah juga tugas polisi. Jadi semuanya adalah tugas polisi. Jadi jawabannya adalah yang E. A, B, C benar. Yang E. Oke, kita ke soal nomor 9.
Kapolri diangkat dan diberhentikan Presiden dengan persetujuan siapa? Apakah A. DPR, B. Mahkamah Agung, C. Wakil Presiden, D. Mahkamah Konstitusi, atau E. DPD? Nggak ada hubungannya sama DPD. Ini Kapolri, Kepala Polisi Republik Indonesia. Ini persetujuan siapa? Persetujuannya ada di pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Kalau Presiden itu ngasih kebijakan, persetujuannya siapa? Ya jelas persetujuannya adalah DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Kenapa? Karena kedaulatan kita berada di tangan rakyat. Nggak mungkin nanyain rakyat satu-satu, makanya nanyain perwakilan rakyat yang di parlemen, kan Dewan Perwakilan Rakyat. Suara DPR dianggap suara rakyat. Dasarnya itu. Jadi persetujuan itu DPR. Kalau kata kerjanya pertimbangan, baru jawabannya MA, Mahkamah Agung. Tapi kata kerjanya di sini persetujuan. Jadi nomor 9 adalah A. Kalau nalarnya kayak gitu, tapi kalau dasar hukumnya ada di pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Jadi 9 DPR. Kita ke soal terakhir, nomor 10. Di bawah ini yang menjadi dasar Undang-Undang Kepolisian ialah apakah A. Pasal 10 ayat 1, B. Pasal 20 Undang-Undang Dasar 45, C. Pasal 30 Undang-Undang Dasar 45, D. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, atau E. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 45. Kalau pasal 10 itu pasal 10. Pasal 4 sampai dengan 16 dalam Undang-Undang Dasar itu menyatakan tentang presiden. Ini ngomongin polisian, jadi bukan yang A. Kalau yang B, pasal 20 tentang DPR. C, 30 itu tentang TNI dan juga polisi, pertahanan dan keamanan negara. Alat negara untuk pertahanan dan keamanan itu ada 2, TNI dan juga polisi. Jadi dasar hukumnya adalah yang C, 30 Undang-Undang Dasar 1945. Kalau pasal 31 itu ngomongin tentang pendidikan di Indonesia, wajib belajar 9 tahun kayak gitu. Anggaran pendidikan 20% dan pemerintah menyediakan iptek dan lain-lain, itu ada di pasal 31. Kalau ngomongin 29 itu adalah tentang agama. Setiap penduduk berhak memiliki kepercayaannya masing-masing dan lain-lain, itu di 29. Jadi nomor 10 yang ditanya adalah dasar hukum polisian. Dasar hukum pasti undang-undang dasar ya. Undang-undang dasar tentang polisi itu dibahas di pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 bersamaan dengan membahas TNI. Jadi jawaban nomor 10 yang C. Sudah sekian mengenai soal post-test untuk Undang-Undang Kepolisian. Semoga bermanfaat. Bersama Praja Edukasi Satria Muda Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.